Dalam kitab Yayurveda Adhyaya 19, mantra 30 dijelaskan, Pratena diksam apnoti, diksaya apnoti daksinam, daksina stradam apnoti, stradaya satyam apyate, yang artinya, melalui pengabdian kita memperoleh kesucian, dengan kesucian kita mendapatkan kemuliaan, dengan kemuliaan kita mendapat kehormatan, dan dengan kehormatan kita memperoleh kebenaran. Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Sidam. Perkenalkan, saya Desa Putu Widya Paramita dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 2 Denpasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bab 1 pembelajaran agama Hindu di kelas 11, yaitu mengenai yoga asanas dalam agama Hindu. Adapun 7 topik yang akan saya bahas dalam video kali ini. Yang pertama ada mengenai pengertian yoga, yang kedua sifat-sifat yang melatar belakangi pelaksanaan yoga, yang ketiga jenis-jenis yoga, yang keempat pengaruh triguna terhadap pikiran, yang kelima 5 jenis pikiran akibat pengaruh triguna, yang keenam 5 kualitas pikiran akibat pengaruh triguna, dan yang ketujuh objek pemusatan pikiran. Baik, kita akan masuk pada topik pertama mengenai pengertian yoga. Secara etimologi, yoga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata kerja yuj yang artinya menyatukan, menghubungkan, atau menggabungkan. Lalu, apa yang coba dihubungkan atau disatukan dalam pelaksanaan yoga? Yang coba disatukan atau dihubungkan adalah antara spirit individu atau Atman dan spirit universal atau Paramatman, dengan tujuan mengurangi ikatan keduniawian untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Orang suci yang mempelopori atau yang pertama kali mengembangkan ajaran yoga ini adalah Maharshi Patanjali dan menulis sebuah buku untuk pertama kalinya yang membahas tentang ajaran yoga yang kita sebut dengan Kitab Yoga Sutra. Jadi dapat disimpulkan bahwa yoga merupakan salah satu upaya untuk menyatukan spirit individu dan spirit universal yang dilakukan melalui pengendalian gerak pikiran dengan tujuan mengurangi ikatan keduniawian untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Kita lanjutkan pada pembahasan kedua mengenai sifat-sifat yang melatar belakangi pelaksanaan yoga. Ada 10 sifat yang melatar belakangi pelaksanaan yoga, di antaranya kesadaran, keselarasan, keterbukaan, kesabaran, kehadiran, disiplin, empati, niat, keheningan, dan yang terakhir kebahagiaan. Selanjutnya, topik pembahasan ketiga, yaitu mengenai jenis-jenis yoga. Ada 7 jenis yoga yang akan kita pelajari. Yang pertama, Hatha Yoga. Hatha Yoga ini pelaksanaannya menitik beratkan pada gerakan fisik atau yang disebut juga dengan asanas. Asanas ini biasanya menirukan gerakan-gerakan alam seperti gerakan hewan maupun gerakan tumbuhan. Berikut ini merupakan contoh pelaksanaan Hatha Yoga yang saya ambil dari gerakan Surya Namaskara. Yang pertama ada Bhujangasana, yaitu sikap menirukan kobra, dan yang kedua ada Parwatasana, yaitu sikap menirukan gunung. Yang kedua ada mantra yoga. Seperti namanya, mantra yoga merupakan yoga yang pelaksanaannya berupa pelafalan atau pengucapan mantra-mantra dari kitab suci. Yang ketiga ada Laya Yoga atau Kundalini Yoga. Laya Yoga atau Kundalini Yoga ini merupakan yoga yang pelaksanaannya menitik beratkan pada pembangkitan 7 cakra dasar manusia. Adapun 7 cakra dasar manusia sebagai berikut. Yang keempat, yaitu Karma Yoga. Karma Yoga ini pelaksanaannya menitik beratkan pada kerja atau perbuatan yang bersifat tulus ikhlas atau tanpa pamrih. Yang kelima ada Bhakti Yoga.
Bakti yoga ini menitik beratkan pada ajaran welas asih atau kasih sayang yang biasanya didasari oleh teori Tatuam Asi dan juga Wasudhaiwa Kutumbakam. Yang keenam, ada Jnana Yoga. Jnana berarti ilmu pengetahuan, jadi Jnana Yoga merupakan yoga yang pelaksanaannya berdasarkan ilmu pengetahuan untuk mendapatkan kebijaksanaan. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah Raja Yoga, merupakan tingkatan yoga yang paling tinggi karena menitik beratkan pada teknik tapa, brata, yoga, dan samadhi. Kita lanjutkan pada topik pembahasan keempat, yaitu mengenai pengaruh triguna terhadap pikiran. Triguna. Tri artinya tiga dan guna berarti sifat. Jadi triguna berarti tiga sifat yang pasti dimiliki oleh setiap manusia. Triguna ini terdiri dari satwam, yaitu sifat yang tenang, bijaksana. Lalu ada rajas, yaitu sifat yang aktif, agresif. Dan yang terakhir ada sifat tamas, yang berarti sifat yang pasif atau lamban. Selanjutnya yaitu topik pembahasan kelima, mengenai 5 jenis pikiran akibat pengaruh triguna. Yang pertama ada kesipta, didominasi oleh sifat rajas yang membuat pikiran seseorang menjadi tidak diam-diam. Yang kedua ada wikesipta, didominasi oleh sifat rajas dan juga tamas, sehingga membuat pikiran seseorang menjadi galau. Yang ketiga ada muda, didominasi oleh sifat tamas dan membuat pikiran seseorang menjadi lamban. Yang keempat ada ekarga, didominasi oleh sifat satwam sehingga pikiran menjadi terpusat. Dan yang terakhir ada niruda, merupakan kondisi pikiran yang terkendali. Baik, sekarang kita masuk pada topik pembahasan keenam, yaitu mengenai 5 kualitas pikiran akibat pengaruh triguna. Yang pertama ada pramana, yaitu berpikir yang baik dan benar. Yang kedua ada wiparyaya, atau kebalikan dari pramana, yang artinya berpikir negatif atau berpikir yang salah. Yang ketiga ada wikalpa, yaitu suka halu atau suka menghayal. Yang keempat ada nidra, yaitu berpikir yang malas. Dan yang terakhir ada smerti, di mana suka mengenang masa lalu. Baik, sampailah kita di topik pembahasan ketujuh, yaitu mengenai objek pemusatan pikiran. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada sawitarka, yaitu pikiran yang terpusat pada benda kasar dalam bentuk arca ataupun simbol. Yang kedua ada sawicara, di mana pikiran terpusat pada benda halus yang biasanya tidak dapat dijelaskan karena berdasarkan pengalaman spiritual yang berbeda pada setiap individu. Sama halnya dengan sawicara, yang ketiga ada sananda, yaitu pikiran yang terpusat pada benda yang lebih halus. Dan yang terakhir ada sasmita, yaitu bertemu dengan diri sendiri yang sebenarnya. Baik, itulah tadi pemaparan materi mengenai bab 1 Yoga Asanas dalam agama Hindu. Sebelum saya tutup, saya mempunyai satu pantun berbahasa Bali. Semengan ngalih bambu anggon ngai tiang, ngalihne di bucun Tegal nampek ring pura. Asapunika video sane presida aturang titiang, ten lali titiang ngelungsur gengrene sinampura. Semoga video ini dapat bermanfaat. Saya akhiri dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.